Good morning, everyone. Good evening, good afternoon, and good night for all of you. Okay, now I would like to teach you about narrative text. Before we continue that, I have to introduce myself. Okay, my name is Nicodemus Kedungura. I'm from Wijendra University, English language education. Okay, now we continue the material. Okay, before we continue that, now I provide the tools. There's whiteboard and board marker. Okay, check it out. This narrative text. Narrative, yes, text. Yeah. Okay. Narrative text, kind of text tell about imaginary story. Atau narrative text itu adalah sebuah imajinasi atau hayalan dari si penulis. Okay, for the purpose of narrative text is to entertain or amuse the reader, ya. Oke. Untuk menghibur pembaca, ya. Selain menghibur, untuk menginspirasi kita semua. Oke. Okay, next. Dari teks naratif, dari narrative text, there's type of narrative text is one. Ini jenis cerita, ya. Jenis cerita narrative text itu ada berjenis cerita fairy tales, ya. This is fairy tale. Fairy tales atau dongeng. Biasanya fairy tales ini menceritakan cerita tentang kisah atau dongeng-dongeng yang berkaitan dengan keajaiban. Hal-hal yang berkaitan dengan keajaiban seperti angsa dan telur emas, timun mas. Itu ya. Seperti itu contohnya. Yang kedua ada folktale. Atau cerita rakyat. Cerita rakyat biasanya terdiri dari budaya atau hasil dari cerita budaya yang disampaikan dari mulut ke mulut. Contoh ceritanya itu seperti Malin Kundang. Itu ya salah satu contoh dari folktale, itu cerita rakyat. Atau Sangkuriang, ya, seperti itu. Number 3 ada fable. Fable ini atau cerita tentang binatang. Ya, biasa fable ini berkaitan dengan cerita binatang, tapi menggambarkan sebuah karakter. Ya, for describe our character in animals, ya. Menggambarkan karakter, misalnya contohnya si kancil karakternya pintar, cerdik. Kalau rusa yang sombong, karakternya itu sombong, angkuh, seperti itu. Okay, would you get the point? Okay, next, number 4. Number 4 ada legend, ya.
legend atau legenda. Biasanya cerita ini hampir mirip, almost same with sejarah, tapi bedanya legenda ini tidak diketahui belum diketahui kepastian atau kebenarannya. Oke, kalau sejarah kan itu benar terjadi dan diperingati dan dikenang. Kalau ini dikenang tapi ceritanya masih menjadi sebuah cerita atau berupa karangan. Memang tempatnya ada seperti Danau Toba, legenda Danau Toba, legenda Danau Batur, legenda Banyuwangi. Oke ya. That's example from the region, legend ya. Itu contohnya. Banyuwangi memang ada, tapi belum tentu ceritanya itu benar. Oke? Sampai sana paham ya? Oke. Kita lanjut ke ada generic structure. Cerita ini terdiri ada generic structure-nya itu ada di sini dulu. Kita ya, generic structure. Number one, ada orientation. Number two, ada complication. Oke, number three ada resolution. Then number four, there's coda or reorientation. Ya, coda orientation. Oke, reorientation itu berupa pengenalan tokoh, siapa dan di mana cerita itu dibuat. Oke ya. Ini adalah cerita, tapi di dalam bagian-bagian cerita itu memiliki bagian orientation, complication, resolution, and coda ya. Jadi kita beralih ke sini. Ini pengenalan tokoh. Misalnya di mana cerita itu terjadi, misalnya di sebuah hutan, misalnya ceritanya tentang putri salju ya. Nanti kan dalam cerita itu terdapat siapa tokoh-tokoh yang terlibat, siapa tokoh utama ya, seperti itu. Dan complication atau masalah yang terjadi dalam cerita atau konflik yang dari masalah awal sampai masalah puncak ya. Misalnya contoh cerita Snow White tadi, ada misalnya putri ratu jahat cemburu kepada Snow White karena kecantikan yang dimiliki oleh Snow White ya. Seperti itu konfliknya terjadi dimulai dari sana karena kecemburuan. Oke, resolution atau solusi akhir dari masalah. Misalnya dari puncak masalah sampai mendapatkan solusi masalah itu selesai. Misalnya akhirnya pangeran dan Snow White menikah dan hidup bersama ya, seperti itu. Itu akhir dari ceritanya. Dan ada coda, reorientation,
yang sering disebut dengan moral value atau moral value atau pesan moral, yang terkandung dalam cerita, ya, itu biasa kita dapatkan. Dan pesan moral itu berfungsi untuk menginspirasi kita semua, untuk menasihati kita, memotivasi kita. Misalnya terdapat pesan moral seperti jangan iri kepada sesama, itu sudah menjadi sebuah pelajaran buat kita, ya. Itu sudah mengajarkan kita agar tetap menjalin hubungan yang harmonis terhadap sesama. Oke, ya. Kita hapus dulu, nanti lanjut. Dan dari naratif teks ini mempunyai apalagi, ada language feature, ya, atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam naratif teks, narasi atau naratif teks. Is the use past tense, ya, past tense. Then use adverb of time, of time. Okay. Then there's direct and indirect speech. Okay, this past tense, dia menggunakan past tense, pola kalimat atau bentuk waktu past tense. Boleh nggak menggunakan past continuous tense, past perfect tense? Oke, boleh-boleh aja ya, asalkan konteksnya tenses yang digunakan itu ada pastnya, ada past tense-nya. Karena cerita itu di retelling atau diceritakan kembali, terjadi di masa lalu, diceritakan kembali di masa kini, seperti itu. Next, ada adverb of time. Oke. Ini biasanya dalam cerita kita jumpai di awal cerita, dia menggunakan seperti ini, one day atau once upon a time atau long time ago, or dan lain-lain. Itu terdapat seperti ini yang dinamakan adverb of time, ya. Kalau direct speech and indirect speech itu biasanya contoh kalimatnya itu seperti Snow White said, she said, ya. Kalau indirect speech-nya itu Snow White said that, ya, dia ada said that-nya. Kalau ini dia berkata, itu berarti bukan lagi kalimat langsung, berarti itu sudah diceritakan oleh subjek pertama. Oke, next. Next, ada juga ini masih language feature, ya, dia menggunakan time conjunction, ya. Misalnya contoh kalimat kata time conjunction itu seperti then, ya, then terus ada when. Nah, itu
jenisnya, time conjunctionnya. Oke. Oke, sampai sana. Di sini saya menyediakan sebuah cerita tentang kancil, kelinci dan kura-kura, rabbit and tortoise, ya. Nanti adik-adik akan membaca satu persatu. Kakak akan membimbing bagaimana cara membaca dari kalimat ini. Oke, sebelum kita mulai, saya akan membacakan dahulu teksnya biar adik-adik bisa mengikuti cara bacanya. Oke, please your attention. Start to read this and hopefully you can get the how to read this text. Okay. One day, in the forest, rabbit who felt the tortoise was very slow, asked him to run a race to prove the greatness of the rabbit in running. The humble tortoise welcomed the rabbits in running. The humble tortoise welcomed the rabbit's invitation. The two of them also prepared for their running race, accompanied by other animals in the forest. Yeah. Then the rabbit, who felt great, also managed to run ahead of the tortoise, who was walking very slowly. Then